Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi para guru, senior, maupun sahabat sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua POGI Yogyakarta, Dr. Irwan Taufikur Rahman, dan juga PT RLA sebagai penyelenggara seminar ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait preeklamsia dan infeksi vagina. Nah, seperti kita ketahui bahwa preeklamsia sendiri disebabkan oleh multiple etiologi. Pada laporan-laporan terbaru didapatkan banyak sekali faktor-faktor etiologi yang sebelumnya kita kita ketahui seperti gangguan tidur, disbiosis pada saluran pencernaan, COVID, periodontal disease, kemudian autoimun dan lain sebagainya. Secara umum, patogenesis preeklamsia itu sebenarnya disebabkan adanya suatu ketidakseimbangan antara suplai darah di area uteroplasenta dan peningkatan kebutuhan eh, fetoplasenta sendiri. Penyebabnya sangat bervariasi, tapi semua ini akan menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan di uteroplasenta sehingga terjadi suatu hipoksia pada plasenta sehingga menyebabkan terjadinya suatu sensitif thromboblast stress yang dimana ini akan mengeluarkan suatu faktor-faktor yang menyebabkan suatu ketidakseimbangan pada angiogenesis yang kemudian berakhir dengan terjadinya endothel disfungsi ya, dan juga terjadi suatu inflamasi pada maternal yang akan berakibat pada terjadinya sindroma preeklamsia. Nah, infeksi bisa bekerja mulai di hulunya, dia mengganggu pada plasentasi, maupun dia bekerja pada akhir ya, di hilir. Bagaimana dia menyebabkan peningkatan inflamasi, ataupun menyebabkan secara langsung suatu gangguan disfungsi endotel. Infeksi pada eh, fetoplasenta itu bisa melalui banyak jalur, melalui secara langsung melalui transplasenta ya, melalui darah, bisa melalui secara fisik ya, adanya suatu gangguan disrupsi pada placental barrier sehingga tercampur darah ibu dengan darah janin sehingga terjadi suatu infeksi, atau bisa melalui fetal membran dan yang sering adalah suatu ascending infection. Nah, mungkin ini adalah pathogenesis infeksi vagina ya, bisa menyebabkan suatu infeksi dari fetomaternal. Akibatnya infeksi pada plasenta maupun janin adalah bisa menyebabkan pada faktor maternal yaitu terjadinya suatu inflamasi. Inflamasi yang menyeluruh ini bisa berakibat pada terjadinya gejala preeklamsia. Kemudian juga pada gangguan pada plasenta, jadi penurunan oksigen transport ya atau nutrisi sehingga bayinya juga mengalami IGR dan juga IUFD maupun suatu kelainan bawaan. Mekanisme transmisi vertikal sebenarnya banyak sekali caranya atau metodenya, bisa melalui infeksi secara langsung pada ekstrafilus trophoblast ya. Kemudian bakteri atau virus itu langsung menginfeksi pada desi-2 atau dia menginfeksi pada Vili corealis dengan cara merusak dari lapisan pelindung dari trophoblast. Bisa melalui bakteri atau virus langsung atau melalui toksin yang dihasilkan oleh eh, virus atau bakteri tersebut. Nah, sebenarnya pertanyaannya apakah infeksi itu suatu faktor risiko untuk preeklamsia? Ini ada suatu studi di Kolombia, sekitar 15.000 ibu hamil, dikumpulkan datanya, ternyata 11% mengalami bakteri urea, 14% mengalami infeksi vagina. Pada studi ini langsung dilakukan suatu eksperimen ya, langsung diberikan antibiotik pada semua ibu tersebut, oral selama 10 hari, ternyata dievaluasi bisa menurunkan risiko BBLR, kesalahan preterm, dan preeklamsia sebesar 52% dibandingkan kejadian selama 5 tahun sebelumnya. Ini berarti menunjukkan bahwa infeksi itu memiliki peranan terhadap terjadinya suatu risiko preeklamsia. Begitu pula pada meta-analisis ini, kita bisa lihat ini peneliti mengumpulkan data yang sangat banyak dari tahun 64 sampai 2008, yaitu membandingkan pada ibu hamil dengan PE dan tanpa PE dengan infeksi bakteri dan virus. Dari hasil seleksi ternyata yang didapatkan 16 studi yang memenuhi kriteria, dan kita bisa lihat di sini bahwa odds ratio atau risikonya adalah 2 kali lipat ya, 2,08. Artinya ibu hamil dengan infeksi akan memiliki 2,08 kali lipat risiko lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia. Hal yang sama juga didapatkan jika diambil hanya studi prospektif ya, studi kohort, ternyata tidak jauh berbeda, 2,29 ya, risikonya sedikit lebih tinggi. Jika ada infeksi itu meningkatkan risiko preeklamsia.
Nah, infeksi vagina sendiri ternyata penelitian yang menghubungkan infeksi vagina dengan preeklampsia itu sangat sedikit, eh, referensinya tidak banyak, penelitiannya tidak banyak. Namun dari referensi yang sedikit itu ada suatu gambaran mungkin seperti ini bahwa infeksi vagina, infeksi pada mukosa vagina itu bisa menyebabkan ascending infection pada rahim ya, ke plasenta, ke janin infeksinya yang akan berujung pada munculnya komplikasi seperti persalinan preterm, abortus, KPP maupun preeklamsia. Nah, jika kita bahas preeklamsia sendiri sebenarnya ada empat eh, utama ya penyebab atau faktor utama atau patogenesis utama terjadinya preeklamsia itu ada empat yaitu gangguan invasi tromboblas, gangguan keseimbangan oksigen pada plasenta terutama, gangguan imun respon dan gangguan antiangiogenik ya. Ternyata dari semua faktor ini semuanya bisa dipengaruhi oleh mikroba ya atau mikrobiota. Itu bisa menyebabkan gangguan pada keempat faktor utama penyebab preeklamsia tersebut. Ini adalah suatu teori atau hipotesis yang mencoba menggambarkan bagaimana sih sebenarnya infeksi bakteri itu bisa menyebabkan suatu preeklamsia atau komplikasi yang lain ya. Infeksi atau disbiosis. Kalau disbiosis itu adalah suatu perubahan komposisi dari mikrobiota normal pada suatu mukosa, bisa di vagina atau saluran pencernaan dan lain sebagainya. Arti infeksi atau disbiosis ini bisa memunculkan suatu dorman bakteri ya, dorman mikrobiom pada darah maupun tisu. Jadi dorman itu artinya dia tertidur ya. Jika pada suatu kondisi tertentu dia bisa bisa bangun lagi, dia bisa aktif lagi, dia bisa mengalami replikasi atau pertumbuhan bakteri. Ini akan menghasilkan suatu alergen atau toksin ya. Yang paling terkenal mungkin adalah LPS, lipopolisaccharid ya. Lipopolisakarida ini bisa menyebabkan suatu inflamasi kronis. Dia menghasilkan suatu respon berupa produksi dari sitokin-sitokin inflamasi. Inflamasi yang kronis ini bisa mengganggu placental remodeling. Kita tahu bahwa gangguan pada placental remodeling adalah patogenesis utama yang terjadinya preeklamsia. Begitu juga dia bisa menyebabkan suatu SIRS atau inflamasi yang kronis ya, yang sistemik ya. Yang SIRS ini mungkin adalah suatu bisa menjadi suatu penyebab terjadinya preeklamsia yang late onset ya. Nah, tetapi kita ketahui bahwa SIRS ini akan mengganggu regulasi zat besi di sel ya. Dan kita ketahui bahwa untuk pertumbuhan suatu bakteria itu membutuhkan suatu kadar zat besi yang cukup ya. Nah, ketika terjadi kekurangan atau kelebihan ya, ketika terjadi kelebihan zat besi, maka ini juga bisa menyebabkan suatu preeklamsia ya, satu konsep yang dikenal dengan nama ferroptosis ya. Namun jika dia kekurangan zat besi yang eh, bebas, maka dia juga bisa merangsang pertumbuhan bakteri. Jadi ini disregulasi dari zat besi ini sangat penting. Dari literatur-literatur yang saya kumpulkan, saya baca bahwa infeksi apa sih yang berhubungan dengan preeklamsia, kami bisa simpulkan hanya ada ini terutama ya, bisa mulai TORS, malaria, penyakit menular seksual, mikrobiom saluran pencernaan ya, yang paling terkenal mungkin Helicobacter pylori ya, kemudian ISK, COVID, penyakit periodontal dan terakhir adalah mikrobiom vagina. Dan dari semua ini tampaknya mikrobiom vagina ini yang masih paling sedikit penelitiannya kaitannya dengan preeklamsi. Ini adalah suatu systematic review, kita bisa lihat eh, pada darah maupun urin yaitu ibu-ibu hamil yang mengalami PE itu didapatkan bakteri atau patogen-patogen ini ya, mulai Chlamydia pneumonia, Chlamydia trachomatis, CMV, Helicobacter pylori tadi yang cukup banyak sekarang penelitiannya, HPV dan juga infeksi saluran kencing maupun malaria. Ini semua didapatkan pada darah atau urin dari ibu hamil yang terinfeksi atau mengalami preeklamsia. Begitu juga pada infeksi plasentanya. Sudah banyak penelitian yang membahas bahwa pada ibu hamil dengan PE ternyata pada plasentanya ditemukan banyak bakteri atau patogen ya, mulai Actinobacillus, Bifidobacterium, E. coli ya, Plasmodium falciparum ya, Treponema dan lain sebagainya. Ini artinya menunjukkan bahwa ada suatu infeksi bakterial atau infeksi patogen pada eh, plasenta yang mungkin itu adalah menjadi pemicu munculnya gejala preeklamsia. Pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Amara Sekara ya, ini yang cukup baik penelitiannya, dia mengambil sampel jaringan plasenta pada waktu sesar. Jadi 55 ibu hamil dengan preeklamsia dibandingkan dengan 55 ibu hamil yang normal ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan PCR, dilakukan NGS ya, Next Generation Sequencing. Ternyata didapatkan bahwa 7 sampel jaringan plasenta ibu hamil dengan PE itu ada kultur
PCR-nya yang positif terinfeksi oleh bakteria. Ini adalah 7 sampel tadi. Kalau bisa disimpulkan, ini adalah ada 10 bakteria atau patogen yang dominan ya pada sampel jaringan tersebut, plasma tersebut, yaitu yang terkait dengan infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran napas, dan periodontitis ya. Pada studi lain ya, pada evaluasi bagaimana sih gambaran plasentanya pada ibu hamil dengan preeklamsia, ini suatu eh, studi prospektif, ternyata 50% plasenta dari ibu hamil yang mengalami PE itu mengalami chorionic vilitis atau suatu inflamasi pada chorionic vilusnya. Dan setelah dikultur ternyata 25% positif Streptococcus maupun Staphylococcus. Sedangkan pada yang kontrol semuanya negatif. Ini menunjukkan bahwa infeksi bakteri pada plasenta itu mungkin bisa menjadi penyebab atau memicu munculnya sindroma preeklamsia. Nah, ini penelitian yang menarik yang dilakukan baru ini penelitian yang saya temukan membahas bagaimana hubungan antara preeklamsia berat dengan perubahan flora normal atau mikrobiota pada mukosa vagina. Penelitian ini dilakukan oleh Lin, dia melakukan mengambil jaringan sama pada waktu sesar. Dia melakukan dua penelitian. Yang pertama 30 versus 30 pasien, kemudian dilanjutkan dengan kohort untuk validasi 50 dengan 50 ya. Nah, ini kita bisa lihat dari hasil dua penelitian tersebut digabung ternyata ada perubahan ya. Kalau kita lihat yang batang sebelah kiri dengan batang sebelah kanan ini yang kasus preeklamsia warnanya berbeda menunjukkan komposisi mikrobiota vagina yang berbeda. Ternyata ada empat patogen yang berbeda secara signifikan yaitu Prevotella bivia, Atepobium, Aerococcus dan Anaerococcus. Ini tadi dari perhitungannya. Nah, ternyata setelah dilakukan suatu analisis multivariat dan juga dilakukan suatu validasi kohort ya, ternyata hanya Prevotella bivia yang signifikan terkait atau terkorelasi dengan suatu kejadian preeklamsia. Artinya ini adalah mungkin salah satu patogen yang penting yang kita perlu garis bawahi pada kejadian preeklamsia. Studi lain yang juga menarik melihat bagaimana komposisi mikrobiota pada mukosa vagina dan pada kulit dari kelenjar mama pada ibu hamil dengan preeklamsia. Ini kami tampilkan data saja yang pada mukosa vagina. Kita bisa lihat yang sebelah kiri pada yang normal didominasi oleh Bacteroides species. Namun pada yang preeklamsia lebih dominan Streptococcus hemolyticus, Bacillus, Enterococcus, Candida, Staphylococcus aureus, E. coli yang ini adalah patogen-patogen yang tidak se tidak normal atau tidak sebaiknya ada ditemukan pada suatu mukosa vagina yang normal. Kemudian studi lain juga menemukan bahwa infeksi chlamydia pada mukosa vagina juga dihubungkan dengan PE, preeklamsia berat, kemudian preeklamsia yang berakhir dengan bencana preterm. Dan jangan dilupakan bahwa eh, infeksi pada mukosa vagina, infeksi vagina itu sudah jelas kaitannya dengan terjadinya suatu persalinan preterm. Demikian yang kami temukan mengenai hubungan antara infeksi vagina dengan BE. Pada sesi kedua ini saya akan lebih banyak fokus pada infeksi vagina yang mungkin ini hanya sekedar refreshing, yang mungkin sejauh sekalian sudah sangat paham ini, bahwa infeksi vagina itu terutama didominasi, kita tahu bahwa oleh bakterial vaginosis, PVC ya, vulvovaginal candidiasis, kemudian mixed infection atau aerobik vaginitis, dan sebagian kecil adalah penyakit menular seksual. Dari eh, tadi penyebab vaginitis tadi yang tersering atau yang paling penting kita kuasai atau kita ketahui adalah candidiasis, bakterial vaginosis, dan trichomoniasis. Ini adalah perbedaan ketiganya dengan normal, baik dari gejala, tandanya ya, pH vagina, amin test ya. Rasanya gini semua kita sudah tahu bahwa candidiasis itu dominan adanya suatu gejala gatal, adanya suatu eritema dan edema, sedangkan pada bakterial vaginosis itu keputihan yang berbau, kemudian dia warnanya putih, susu atau abu-abu yang menyeliputi seluruh mukosa vagina. pH-nya dia relatif basah. Kemudian kalau kita lakukan suatu amin test itu atau whiff test maka positif apa namanya akan berbau seperti ikan yang busuk ya. Kemudian ini gambaran mikroskopisnya juga kita bisa lihat. Kemudian juga dari pemeriksaan potasium hidroksida hanya yang positif adalah pada vulvovaginal candidiasis dan tes-tes yang lain ini dengan tes yang lebih canggih. Ini adalah beberapa apa namanya tabel yang bisa kita gunakan untuk membedakan ketiga eh,
vaginitis yang paling sering didapatkan pada wanita maupun pada kehamilan. Nah, mengenai bakteri vagina sendiri, kita ketahui pada mukosa vagina yang normal itu didominasi oleh lactobacillus. Ya. Lactobacillus ini menghasilkan tiga zat penting, bakteriosin, hidrogen peroksida, dan laktik asid. Di mana ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam menghambat pertumbuhan virus, bakteri maupun patogen parasit. Dengan adanya H2O yang cukup banyak, maka menyebabkan pH vagina menjadi asam. Sedangkan pada bakteri vaginosis terjadi penurunan kadar dari lactobacillus sehingga bakteriosin, H2O2 dan laktik asidnya menjadi menurun sehingga terjadi pertumbuhan dari virus, bakteri maupun parasit patogen. Serta kuman anaerob juga tumbuh sehingga terjadi perubahan komposisi dari mukosa vagina yang didominasi oleh eh, bakteri yang non lactobacillus sehingga pH-nya menjadi lebih tinggi atau lebih basah. Kita ketahui bahwa kriteria diagnosis BV kita bisa menggunakan kriteria AMSEL, yaitu kita ada minimal tiga dari empat kriteria tersebut, yaitu mulai keputihan yang melekat dan homogen, pH vagina yang basah, adanya sel clue, sel petunjuk ya, atau adanya tes amin atau tes BIV yang positif. Atau kita juga bisa menggunakan skor Nugan. Skor Nugan ini menunjukkan adanya penurunan dari eh, lactobacillus dan peningkatan dari patogen atau mikrobiota yang lain ya, seperti Gardnerella, Bacteroides maupun eh, gram ya. Nah, ini pemeriksaan ini bisa kita dengan sistem scoring dari pemeriksaan mikroskopis. Jika lebih dari 7 maka dianggap sebagai BV positif. Nah, BV inilah suatu faktor risiko terjadinya suatu luaran obstetrik atau kehamilan yang abnormal yang ini sudah terbukti ya mulai dari preterm, preeklamsia, ketuban pecah prematur atau ketuban pecah dini, aborsi, chorioamnionitis maupun pada saat postpartum bisa berisiko menyebabkan endometritis maupun infeksi pada daerah operasi. Kapan kita melakukan terapi pada ibu hamil hanya yang bergejala perlu kita lakukan terapi atau pada ibu hamil yang tanpa gejala tapi akan kita lakukan suatu tindakan misalnya kita lakukan persalinan atau akan lakukan suatu operasi maka itu perlu diterapi jika memang ada BV untuk tadi menurunkan risiko terjadinya komplikasi pasca operasi seperti infeksi daerah operasi. Untuk manajemen BV kita bisa gunakan metronidazol atau clindamycin oral maupun pervaginal. Ini adalah dari rekomendasi dari CDC yang terbaru tahun 2023. Sedangkan mengenai kandidiasis, ini rasanya lebih dari 70% seorang wanita dalam hidupnya akan pernah terinfeksi oleh kandidiasis. 45% mengalami 2 kali episode, dan dia adalah penyebab terbanyak infeksi jamur pada area vagina. Gejalanya yang khas adalah gatal, kemerahan, ada rasa panas, nyeri pada kencing, nyeri berhubungan, kemudian ada eritema dan edem pada vulva maupun labia, kemudian eh, BIF tesnya negatif, tidak pakai elemen fungi pada pemeriksaan tadi. Rekomendasinya adalah lakukan kultur jamur. Namun biasanya dari pemeriksaan fisik kita sudah bisa mendiagnosis adanya suatu vulvovaginal candidiasis. Nah, hanya topical azole yang disarankan oleh STI guideline ya, hanya topical azole yang digunakan selama 7 hari untuk ibu hamil. Sedangkan penggunaan fluconazole oral ini dilarang karena bisa menyebabkan suatu kelainan kecacatan bawaan pada janin atau juga risiko abortus. Nah, dari seluruh presentasi saya tadi bisa saya simpulkan bahwa infeksi maternal termasuk dalam hal ini adalah infeksi vagina itu bisa meningkatkan risiko preeklamsia dan kita bisa menurunkan risiko preeklamsia jika kita menemukan pasien kita mengalami infeksi vagina khususnya kita lakukan terapi maka itu bisa menurunkan risiko preeklamsia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana hubungan infeksi vagina dengan preeklamsia. Saya kembalikan kepada moderator dan pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.